Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung sama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami pemirsa di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata yang merupakan Senior Technical Analyst PT Henan Putih Rai Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Liza, selamat sore. Apa kabar, Bu? Selamat sore, Mas David. Baik, thank you. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Ibu Liza, kita ke pergerakan indeks harga saham gabungan ini. Tampaknya hari ini volatilitasnya cukup tinggi, sempat tertekan. Kemudian di menit-menit penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditarik ke zona hijau. Ditutup tipis menguat di 0,11%, tapi 67 belum mampu kembali ditembus oleh IHSG. Apa yang bisa kita simpulkan Ibu Liza dengan volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Kemudian apakah ini cerminan sikap dari para investor sambil menunggu dari beberapa data makroekonomi baik global maupun domestik? Ya, betul sekali Mas David. Seperti yang tadi Anda juga bilang bahwa level 67 ini memang belum bisa tertembus ya. Dan itu memang masih merupakan level kritikal kita untuk jangka pendek. Jadi sangat penting sekali untuk setidaknya IHSG bisa ditutup di atas 6690 deh. Nah, kita kasih diskon 10 points ya. Kalau bisa sudah di atas 6690 artinya itu sudah bertengger kembali di atas MA10 secara teknikal. Nah, ini akan membuka peluang penguatan lebih lanjut untuk IHSG menuju 6750 sampai atau 6800 ya. Sepertinya memang benar, jadi kita agak menahan diri sambil menunggu ini pengumuman penetapan suku bunga mungkin ya oleh RDG BI kita nanti tanggal 20 sampai 21 Juli. Kemudian juga next week-nya lagi itu akan mengikuti perkembangan dari FOMC meeting ya. Jadi penetapan juga Fed Fund Rate yang naga-naganya akan naik 0,75 sampai 1%. Begitu Mas David. Baik, dengan kondisi yang ada saat ini Ibu Liza, Anda bagaimana melihat pergerakan indeks harga saham gabungan selama sepekan ke depan paling tidak? Apakah range pergerakannya juga akan relatif sempit? Ya, jadi sekali lagi itu trigger penting yang kita tunggu-tunggu dalam beberapa 2 hari ke depan ini. Nah, secara konsensus sih memang BI masih cukup nyaman ya untuk tidak menaikkan suku bunga yang sekarang berada di angka 3,5%. Nah, kenapa? Karena kemarin baru saja keluar angka trade balance kita yang surplusnya ternyata cukup jauh di atas expectation ya. Kita berhasil surplus 5 miliar US dollar sedangkan dari konsensus kabarnya cuma sekitar 2,9 aja. Ekspor dan impor kita juga naik dan ada kabar gembira juga dari front CPO yang memang itu yang membantu ya kita punya surplus trade balance kemarin sejak keran ekspornya itu dibuka. Again, Ibu Sri Mulyani sekarang malah membebaskan pajak ekspornya menjadi 0% ya. So BI dilihat dari sikapnya ini cukup confidence bahwa dengan surplus ya, sebanyak itu kita punya ketahanan devisa itu juga cukup untuk menjaga nilai tukar IDR USD IDR kita dan secara bicara mengenai tingkat inflasi yang memang bulan lalu itu keluarnya agak sedikit lebih tinggi daripada pagu limit yang sudah ditetapkan oleh BI ya. Kita inflasinya 4,3 sekian, padahal BI udah naikin sedikit pagu limitnya untuk inflasi tahun ini di angka 4,2. Itu masih dalam range yang cukup nyaman gitu ya. Oke, so bicara data-data ekonomi Indonesia sebenarnya kita cukup solid. Cuman ini memang ada gejolak dari regional yang pastinya juga akan sangat mempengaruhi dan mungkin nih kasus dari dalam negeri ya yang menjadikan market agak sedikit jittery atau menahan diri ini juga penambahan kasus COVID nasional di Indonesia ini sudah totalnya sudah menjadi sebanyak 3.000 kasus. Nah ini walaupun belum terdata fatalitas yang signifikan data fatality yang signifikan, tapi
ini membawa sedikit nervous pada baliknya kehidupan lifestyle kita lagi Baik. kalau mungkin harus PPKM diketatkan begitu. Oke, dan beberapa juga vaksin booster tampaknya sudah mulai diterapkan ini untuk mobilitas pesawat, Yes. kereta api, dan juga masuk kepada pusat perbelanjaan. Ibu Liza, kalau kita bergeser ini ke pergerakan sektoral, ini cukup menarik juga, Ibu Liza. Saya coba ambil beberapa sektoral, diantaranya perbankan. Hari ini beberapa sahamnya mengalami penguatan signifikan. Apakah ini respon rilis data tenaga kerja, rilis dari kinerja mereka, maksud saya di kuartal kedua sudah ada aromanya mungkin masih akan tetap positif begitu, biasanya perbankan duluan. Kemudian juga dari komoditas ini, harga batubara anjlok 7% di pekan sebelumnya. Harga saham-sahamnya juga ikut mengalami koreksi dalam. Sementara dari CPO, kebijakan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani tampaknya memberikan angin segar ini. Beberapa saham dari CPO hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Kita ke perbankan terlebih dahulu, Ibu Liza. Penguatan hari ini di atas 2% dari beberapa perbankan big cap, baik secara teknikal maupun fundamentalnya. Oke, sektor finance memang satu yang paling sensitif kalau kita bicara mengenai tren kenaikan suku bunga ya. Di satu sisi ini bagus buat mereka karena bisa meningkatkan net interest margin ya, karena biasanya yang naik duluan adalah lending rate. Nah, tapi di satu sisi juga bisa menekan volume kredit karena kalau misalkan kredit yang dikeluarin untuk bank itu untuk konsumsi atau koperasi itu tambah tinggi, orang menjadi lebih malas untuk ambil kredit ke bank, ya kan? Padahal Ibu Sri Mulyani juga bilang bahwa emiten perbankan itu jangan hanya mengandalkan pada net interest margin aja, volume kreditnya juga harus ditingkatkan gitu. So moreover itu yang bisa jadi drive buat sektor finance. Dan kalau indeks recovery atau naik ke atas 6.700 dengan dibantu oleh sektor finance, ini akan jadi recovery yang sangat sehat. So we are really looking forward untuk lebih banyak lebih naiknya lagi kebangkitan saham-saham banking. Nah, kalau dari sisi teknikal, apakah tepat untuk mengkoleksi saham banking saat ini? Nah, kalau kita lihat misalkan dari yang paling big cap ya, BBCA. Kalau dilihat dari tren jangka panjangnya, memang BBCA di sekitar angka bulat 7.000, mana itu adalah support psikologis lagi ya, angka bulat seperti itu, memang sudah berada di area support dari jangka panjang. Jadi sangat menarik sekali untuk melakukan spekulatif buy pada saham BBCA. Namun untuk jangka pendek, target terdekatnya kita nggak bisa jauh-jauh dulu. Average up mungkin bijak dilakukan di atas 7.350, target pertama kurang lebih antara 7.600 sampai 7.750 dulu. Nah, sedangkan BBRI memang sekarang lagi kita menunggu earning seasons ya. Nanti sekitar tanggal 28-29 itu yang akan keluar kalau nggak salah Bank Mandiri dan BBNI. Nah, sedangkan untuk BBRI area supportnya memang di angka bulat 4.000. 4.000 itu untuk area buy on weakness. Nah, cuman kita average up-nya bertahap. Kalau sudah bisa setidaknya di atas 4150, kita baru average up. Untuk jangka pendek targetnya mungkin bertahap ya, yang sekitar 4.300 sampai 4.500 dulu. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin nanti akan keluar Bank Mandiri tanggal 28 Juli. Apakah sudah saatnya kita bottom fishing di Bank Mandiri nih? Kalau kemarin terlihat dia masih agak mentok di sekitar angka 7.400, itu wajar karena titik high tersebut bertepatan dengan resisten MA10. Nah, kalau hari ini Bank Mandiri mengalami penguatan itu bagus. Closing-nya 7.350, kita tunggu average up-nya di atas 7.400, baru akan membuka potensi penguatan menuju 7.700-an. Atau yang lebih bagus lagi angka bulat 8.000. Baik, BBNI singkat saja Bu sebelum jeda. Oke, BBNI. BBNI besokannya nanti ya. Oke, BBNI secara tren jangka pendek masih downtrend, tapi RSI sudah di area oversold. Menarik untuk spekulatif buy. Again, average up-nya bertahap di atas 7.500 baru kita tambah beli. Kemudian target jangka pendek ada di sekitar 7.750 atau angka bulat 8.000.
Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan PIK pemirsa di tengah volatilitas yang masih tinggi terhadap indeks harga saham gabungan. Menarik Ibu Liza, nanti kita akan lanjutkan, nanti juga kita akan singgung dari sektor komoditas ini, pertambangan batu bara, kemudian juga dari saham-saham berbasis CPO dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan jeda dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.